Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wahabana al-istiqlal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-badrul mutalal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin maula Bilal wa ala sahbihi wa alihi khairi sahbin wa al wa alaina wa ala man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil wuqufi baina yaday dzil jalal. Amma ba'd, fa ya ayyuhal musallun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala jalla jalaluhu wa ta'ala fi ulah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kembali khatib yang dhaif berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya iman dan takwa merupakan satu-satunya kunci untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sehari yang lalu baru saja kita memperingati satu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada bangsa yang dipenuhi dengan anugerah kenikmatan berupa bentangan alam yang dipenuhi dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kemerdekaan tersebut murni anugerah dari Zat yang Maha Kuasa, disertai dengan perjuangan para leluhur kita untuk memerdekakan bangsa ini dari tangan-tangan penjajah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sejatinya PR kita belum berhenti dari apa yang telah dilakukan oleh para leluhur kita untuk memerdekakan bangsa ini dari tangan-tangan yang zalim. Kita memiliki satu PR besar, kita memiliki satu pekerjaan di dalam diri kita, adalah bagaimana kita menggapai kemerdekaan yang hakiki, yaitu memerdekakan diri kita dari perbudakan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya hawa nafsu inilah yang senantiasa mengajak dan menyuruh kita terhadap perkara-perkara yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa man rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu senantiasa menyuruh, memerintahkan dan memperbudak pemiliknya untuk melakukan setiap keburukan dan kejahatan, kecuali mereka-mereka yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah kenapa jika kita lihat pada saat ini kejahatan-kejahatan yang terjadi di sekitar kita, baik kejahatan yang sifatnya merugikan satu kelompok yang kecil atau kejahatan dalam skala besar, semua muaranya adalah karena keinginan hawa nafsu yang tidak pernah ada hentinya. Oleh karena itu kita harus mampu menundukkan hawa nafsu kita dan mengalihkannya untuk senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan logika yang sangat sederhana, karena sesungguhnya hawa nafsu hanyalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya ia memiliki kelemahan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan nafsu yang memberikan kita rizki, melainkan Allah yang memberikan kita rizki. Bukan nafsu yang memberikan kita kehidupan, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kehidupan. Bukan nafsu yang memberikan kita kenikmatan menghirup oksigen, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kenikmatan tersebut. Oleh karena itu alangkah bodohnya kita jika kita masih tunduk terhadap hawa nafsu kita, sedangkan kita tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah kenapa manisnya iman dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Bukhari di dalam sahihnya dengan sanadnya yang tersambung kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Thalathun man kunna fihi wajada fihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila terdapat di dalam diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma,
hendaknya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Adapun manisnya iman yang kedua adalah apabila ada di dalam diri kita kecintaan kepada orang lain, kecintaan kepada sesuatu yang lain, yang mana kecintaan tersebut disebabkan oleh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan yang ketiga adalah an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Ia tidak senang untuk kembali kepada kekufuran, baik kufur yang menandakan dirinya keluar dari iman ataupun kufur yang menandakan ia masih tetap dalam lingkaran iman tapi menentang kenikmatan Allah, sebagaimana ia benci apabila ia diletakkan di dalam api neraka. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah sempurna iman salah satu dari kalian sampai hawa nafsunya senantiasa tunduk terhadap apa yang aku bawa, tunduk terhadap risalah Allah Subhanahu wa taala, tunduk terhadap aturan agama, tunduk terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Karena hanya dengan ketundukan kepada perintah Allah dan Rasulnya sajalah kita akan mampu memakmurkan dunia ini, kita akan mampu memakmurkan bumi ini, kita akan mampu menjadikan bumi ini sejahtera dan tidak akan ada satupun manusia yang terdolimi, yang mana itu semua akan menjadi manfaat bagi kebahagiaan kita yang hakiki di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki dari kehidupan di akhirat kami jadikan bagi mereka-mereka yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi dan tidak menginginkan kerusakan di muka bumi, dan akhir yang baik adalah bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan momentum kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia ini, mari sama-sama kita merdekakan diri kita dari segala macam bentuk perbudakan terhadap hawa nafsu kita, dari segala macam pengekoran terhadap hawa nafsu kita, dari segala macam nurutnya kita dan juga tunduknya kita terhadap musuh yang terbesar di dalam diri kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna a'da'ik nafsukal lati baina jambaik. Sesungguhnya musuhmu yang paling besar di dalam hidupmu adalah hawa nafsumu yang ada di dalam dirimu. Jangan pernah berhenti untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa Allah tuntun dan bimbing hawa nafsu kita untuk menjadi nafsu mutmainnah, nafsu radiyah dan nafsu mardiyah. Sayyidina Imam Busiri berkata di dalam burdahnya, ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Wahai hawa nafsu, wahai diri, wahai jiwa, jangan pernah engkau putus asa terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya setiap dosa di hadapan ampunan Allah hanya seperti buih yang ada di tengah lautan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.